Bab 1811, melarikan diri dari hidup dan mati, klon Raja Petir datang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, di dasar sarang iblis, yang telah runtuh dan hancur total, penguasa dunia bawah kegelapan dan Jisuan serta yang lainnya telah melarikan diri sebagian besar dari mereka di sepanjang pintu keluar, tetapi saat ini, tempat itu berantakan. Di dasar sarang iblis, aura suci dan terang para malaikat dan aura api suci Xiaoyan, kekuatan artefak ilahi, mengejutkan seluruh ruang, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya retak seperti akhir hari. Kekuatan perlawanan sepenuhnya dibunuh oleh Yubo, yang langsung diserang oleh keduanya, dan baik tubuh maupun jiwa hancur. Di ruang angkasa, sayap kedua malaikat itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya keemasan, dengan sentuhan kekuatan ilahi yang tidak masuk akal seperti hukum langit dan bumi, dan tiba-tiba bersentuhan dengan api penguasa suci yang meledak oleh Xiaoyan. Boom! Suara keras dan riak energi yang dihasilkan oleh ledakan itu tampak seperti pemandangan tragis kehancuran dunia. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan dan nyala api saling berhadapan dengan tenang, dan tidak ada tanda-tanda menang atau kalah. Bang bang bang, saat riak energi yang disebarkan oleh kedua serangan itu menyapu, di sarang iblis, beberapa manusia, penjaga dosa, dan manusia lain yang tertinggal, jeritan yang tak terhitung jumlahnya tidak dilepaskan, dan mereka hancur total di bawah riak energi. Ada pesona khusus di sarang iblis, yang cukup untuk mengisolasi sebagian besar manusia yang kuat dari penjelajahan, dan juga dapat melindungi binatang laut, sehingga sarang iblis tidak terpengaruh oleh dunia luar, tetapi pada saat ini, energi keduanya benar-benar hancur. Gelombang energi yang sunyi dan tragis itu seperti murka para dewa. Di inti laut iblis ini, pusaran besar lebih dari 1000 kaki bergoyang. Pusaran itu seperti lubang hitam, dengan rakus menelan makhluk dan wilayah laut yang tak terhitung jumlahnya. Sabu, dengan suara, serangan di bagian bawah berlanjut. Aku melihat cahaya dewa api itu berdetak pelan, dan seberkas kekuatan untuk menghancurkan semua hal muncul, menghancurkan cahaya suci keemasan itu sepenuhnya. Puff! Seteguk darah tiba-tiba meluap dari sudut mulut Mekal, menatap dirinya yang kalah dengan tak percaya, dan kekuatan ciman itu tampaknya berubah menjadi ketiadaan setelah mengalahkan serangannya. Kamu adalah malaikat pengembara yang bermartabat, dan kamu benar-benar kalah. Pergi. Pada saat ini, seluruh sarang iblis itu sepenuhnya tenggelam oleh air laut yang bergolak besar, ruang itu runtuh, dan air laut menutupinya. Pangkalan rahasia dosa ini juga benar-benar hancur pada saat ini. Weng Om, mendengar kata-kata terakhir dari Kaisar kuno Tuosi, Xiaoyan mengambil alih tubuhnya, mengerahkan energi dendamnya hingga batasnya, dan dengan teknik peledakan, dia dengan cepat melarikan diri dari sini. Serangan tadi telah menghabiskan semua kekuatan Kaisar kuno Tuoshe, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa penguasa kuno api abadi dapat berevolusi, batasnya, masa depan, sebuah artefak. Namun, Xiaoyan sekarang tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Serangan tadi memang merupakan kemenangan Kaisar kuno Tuoshe, tetapi sayangnya itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Mekal. Begitu Mekal membunuh, saya khawatir Xiaoyan akan benar-benar terbunuh. Di pojokkan, saat ini, apa yang hampir tercetak di bagian terdalam tubuh Xiao bergetar pelan. Itulah kekuatan guntur abu-abu yang melampaui langit dan bumi. Boom! Pemandangan yang mengerikan, apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat ditampilkan oleh seorang abadi petarung bintang 5? Jisuan dan yang lainnya, yang terus-menerus melarikan diri dari laut dan menuju kota Suyuan dengan bantuan dunia bawah yang gelap, melihat ribuan retakan Zhang di laut yang jauh. Pusing melanda, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, Jisuan Zai mempercepat, dan malaikat itu menembak. Xiaoyan jelas bukan lawan, saat ini dia harus kembali menyelamatkan tentara. Mau pergi, sepertinya ada sesuatu yang menarik di tubuhmu. Aku menggunakan malaikat pengembara dan mengirimmu untuk mengikutiku kembali ke tahta suci untuk penyelidikan. Jika kamu tidak mematuhi perintah, aku berhak melenyapkanmu di sini. Kurasa, saat ini, kamu tidak memiliki kekuatan aneh itu lagi. Pada saat ini, Mekal, yang bergelombang dengan keras, masih mempertahankan suara bernada tinggi, menghadap tubuh ilusi yang telah berdiri dengan tenang di atas laut berkata. Petik 2 petik 2. Tidak ada yang menjawab Mekal, bayangan yang sedang diperhatikan Mekal masih tenang. Aku digoda, kemana kamu berlari? Mekal merasa ada yang tidak beres, dan tiba-tiba mendekati masa lalu,
hanya untuk menemukan bahwa tubuh ini hanyalah manusia biasa, tetapi Xiao Yan telah menyimpan jejak energi asli untuk membingungkan publik. Chok Chou, terlepas dari wilayah laut ini, korban yang disebabkan oleh pertempuran di sarang iblis dan pusaran wilayah laut yang terus menyebar, mengandalkan sayap malaikat, kecepatannya meroket, berubah menjadi aliran cahaya, mengejar dan membunuh Xiao Yan. Pada saat ini, di seluruh wilayah laut, karena hilangnya sarang iblis, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya kembali normal, tetapi napas mereka lemah dan tidak dapat melawan. Tidak ada tulang yang tersisa, dan raungan keras, jeritan, dan kehancuran memenuhi seluruh wilayah laut. Di atas wilayah laut, pusaran lubang hitam masih berlangsung. Setiap kali maju, permukaan laut ribuan meter di atas wilayah laut mencapai dasar, dan ditelan olehnya, dan masih tumbuh, akan menjadi bencana nyata. Sialan, malaikat sialan itu. Xiao Yan berlari dengan putus asa, tetapi dia mencium bau malaikat yang mengejarnya, dan Zadu mengangkat kepalanya dan melihat ke belakangnya. Sebuah pusaran seperti lubang hitam menyerang dengan cepat. Hanya dalam beberapa menit, seluruh wilayah laut telah ditelan oleh sepersepuluhnya. Jika ini terus berlanjut, kekuatan lubang hitam itu meluas, dan aku khawatir itu akan berkembang menjadi neraka yang nyata. Tidak bisa terus seperti ini. Pusaran lubang hitam ini disebabkan oleh kekuatan penguasa dan sayap malaikat. Kekuatan keduanya telah melampaui Dewa Pejuang Bintang 8 dasar. Krisis keabadian. Ayo kembali. Tampaknya keputusan yang sangat penting telah dibuat. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, bayangan jiwanya muncul di sekujur tubuhnya, dan Seng Yan menambahkan dirinya sendiri. Bahkan jika hal ini dimulai karena aku sama sekali tidak bisa melupakannya, karena ketika aku melangkah maju, itu adalah kota Suyuan. Xiao Yan yakin bahwa dirinya bukanlah orang yang berakal budi di dunia ini, tetapi Xiao Yan tetap memahami prinsip bahwa satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Jika tidak dihentikan tepat waktu, saya khawatir pusaran lubang hitam itu akan melenyapkan dan menelan tempat ini. Apakah kamu melemparkan dirimu ke dalam jaring? Dari kejauhan, Mekal, yang melihat Xiao Yan berlari kembali, tiba-tiba tertawa. Pusaran lubang hitam telah diangkat, dan kamu dapat kembali ke tahta suci. Xiao Yan tampaknya berkompromi dengan Mekal. Singkirkan pusaran lubang hitam itu. Kamu salah. Wilayah, manusia, dan bahkan binatang laut di sini tidak murni karena mar, jadi mereka hanya dapat dihancurkan. Dan kamu harus ingat bahwa semua yang ada di sini disebabkan oleh ketidaktaatanmu kepada para malaikat. Itu semua karena kamu. Mekal tersenyum, lalu mengangkat telapak tangannya yang putih bersih dan menunjuk Xiao Yan dengan ringan. Puff! Dengan suara keras, cahaya putih bersih berubah menjadi kekuatan tirani yang mendorong Xiao Yan mundur beberapa ratus meter, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara renyah, jatuh di sini. Jika itu masalahnya, mari kita mati bersama. Xiao Yan dengan enggan mendukung tubuh berwarna berat di tubuhnya, dan tersenyum, senyumnya tampak ganas dan gila. Saat berbicara, inti pertempuran di tubuhnya bergetar hebat, gelombang api-api suci, alam jiwa, inti Dou, jiwa Dou, dan banyak cara lainnya, membengkak dalam sekejap. Pria kecil yang cukup baik, tidak heran dia dipikirkan oleh pewarisku siang dan malam. Tepat saat Xiao Yan hendak memberikan segalanya, guntur abu-abu langka di tubuh Xiao Yan perlahan meledak dengan kekuatan ilahi, mengirim Xiao Yan pergi. Tertekan, tawa ringan muncul. Reinkarnasi, samsara. Pada saat ini, melihat wanita di depannya yang dikelilingi oleh guntur abu-abu dan tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, untuk pertama kalinya, Mekal memiliki ekspresi tidak berdaya dan mencoba untuk menyembah. Lei, Thunder Master. Xiao Yan juga tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, tetapi dia juga tahu bahwa ketika dia membantu Duki Fei, karena Thunder Master, karena Thunder Emperor's Cannon, sekarang pemandangan ini tidak terlalu aneh. Denganku di sini hari ini, kamu tidak bisa membunuhnya. Pusaran lubang hitam diangkat oleh orang bijak, jika tidak, guntur abu-abu itu seperti rumah dewa, mengambang di permukaan laut yang bergolak, dan klon Master Guntur juga tersenyum pelan. Lupakan saja, mencicit. Dengan suara, pusaran lubang hitam dihaluskan dengan lembut oleh Mekal. Aku memiliki hubungan yang baik dengan beberapa pembangkit tenaga listrik di tahta suci, dan aku akan mengunjunginya secara langsung di masa depan. Lord Lei berkata dengan lembut. Mekal melemparkan pandangan tajam ke arah Xiao Yan, semoga lain kali kau bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Aku juga akan memberimu ini.
Lain kali kita bertemu, aku akan merobek kulit malaikatmu dan melihat jiwamu yang busuk. Kata Xiao Yan. Mekal mencibir, mencabik-cabik ruang dan menghilang di sini, tampaknya untuk melacak keberadaan buah iblis di dasar sarang iblis, yang telah runtuh dan hancur total. Penguasa dunia bawah kegelapan dan Jisuan serta yang lainnya telah melarikan diri, sebagian besar dari mereka di sepanjang pintu keluar, tetapi saat ini, tempat itu berantakan. Di dasar sarang iblis, aura suci dan terang para malaikat dan aura api suci Xiao Yan, kekuatan artefak ilahi, mengejutkan seluruh ruang, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya retak seperti akhir hari. Kekuatan perlawanan sepenuhnya dibunuh oleh Yubo, yang langsung diserang oleh keduanya, dan baik tubuh maupun jiwa hancur. Di ruang angkasa, sayap kedua malaikat itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya keemasan, dengan sentuhan kekuatan ilahi yang tidak masuk akal seperti hukum langit dan bumi, dan tiba-tiba bersentuhan dengan api penguasa suci yang meledak oleh Xiao Yan. Boom! Suara keras dan riak energi yang dihasilkan oleh ledakan itu tampak seperti pemandangan tragis kehancuran dunia. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan dan nyala api saling berhadapan dengan tenang, dan tidak ada tanda-tanda menang atau kalah. Bang bang bang, saat riak energi yang disebarkan oleh kedua serangan itu menyapu, di sarang iblis, beberapa manusia, penjaga dosa, dan manusia lain yang tertinggal, jeritan yang tak terhitung jumlahnya tidak dilepaskan, dan mereka hancur total di bawah riak energi. Ada pesona khusus di sarang iblis, yang cukup untuk mengisolasi sebagian besar manusia yang kuat dari penjelajahan, dan juga dapat melindungi binatang laut, sehingga sarang iblis tidak terpengaruh oleh dunia luar, tetapi pada saat ini, energi keduanya benar-benar hancur. Gelombang energi yang sunyi dan tragis itu seperti murka para dewa. Di inti laut iblis ini, pusaran besar lebih dari 1000 kaki bergoyang. Pusaran itu seperti lubang hitam, dengan rakus menelan makhluk dan wilayah laut yang tak terhitung jumlahnya. Sabu, dengan suara, serangan di bagian bawah berlanjut. Aku melihat cahaya dewa api itu berdetak pelan, dan seberkas kekuatan untuk menghancurkan semua hal muncul, menghancurkan cahaya suci keemasan itu sepenuhnya. Puff! Seteguk darah tiba-tiba meluap dari sudut mulut Mekal, menatap dirinya yang kalah dengan tak percaya, dan kekuatan ciman itu tampaknya berubah menjadi ketiadaan setelah mengalahkan serangannya. Kamu adalah malaikat pengembara yang bermartabat, dan kamu benar-benar kalah. Pergi. Pada saat ini, seluruh sarang iblis itu sepenuhnya tenggelam oleh air laut yang bergolak besar, ruang itu runtuh, dan air laut menutupinya. Pangkalan rahasia dosa ini juga benar-benar hancur pada saat ini. Weng Om, mendengar kata-kata terakhir dari Kaisar kuno Tuosi, Xiao Yan mengambil alih tubuhnya, mengerahkan energi dendamnya hingga batasnya, dan dengan teknik peledakan, dia dengan cepat melarikan diri dari sini. Serangan tadi telah menghabiskan semua kekuatan Kaisar kuno Tuoshe, tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa penguasa kuno api abadi dapat berevolusi, batasnya, masa depan, sebuah artefak. Namun, Xiao Yan sekarang tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Serangan tadi memang merupakan kemenangan Kaisar kuno Tuoshe, tetapi sayangnya itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Mekal. Begitu Mekal membunuh, saya khawatir Xiao Yan akan benar-benar terbunuh. Di pojokan, saat ini, apa yang hampir tercetak di bagian terdalam tubuh Xiao bergetar pelan. Itulah kekuatan guntur abu-abu yang melampaui langit dan bumi. Boom! Pemandangan yang mengerikan, apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat ditampilkan oleh seorang abadi petarung bintang 5? Jisuan dan yang lainnya, yang terus-menerus melarikan diri dari laut dan menuju kota Suiyuan dengan bantuan dunia bawah yang gelap, melihat ribuan retakan Zhang di laut yang jauh. Pusing melanda, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, Jisuan Zai mempercepat, dan malaikat itu menembak. Xiao Yan jelas bukan lawan, saat ini dia harus kembali menyelamatkan tentara. Mau pergi, sepertinya ada sesuatu yang menarik di tubuhmu. Aku menggunakan malaikat pengembara dan mengirimmu untuk mengikutiku kembali ke tahta suci untuk penyelidikan. Jika kamu tidak mematuhi perintah, aku berhak melenyapkanmu di sini. Kurasa, saat ini, kamu tidak memiliki kekuatan aneh itu lagi. Pada saat ini, Mekal, yang bergelombang dengan keras, masih mempertahankan suara bernada tinggi, menghadap tubuh ilusi yang telah berdiri dengan tenang di atas laut berkata. Petik 2 petik 2. Tidak ada yang menjawab Mekal, bayangan yang sedang diperhatikan Mekal masih tenang. Aku digoda, kemana kamu berlari? Mekal merasa ada yang tidak beres, dan tiba-tiba mendekati masa lalu,
hanya untuk menemukan bahwa tubuh ini hanyalah manusia biasa, tetapi Xiao Yan telah menyimpan jejak energi asli untuk membingungkan publik. Chok Chou, terlepas dari wilayah laut ini, korban yang disebabkan oleh pertempuran di sarang iblis dan pusaran wilayah laut yang terus menyebar, mengandalkan sayap malaikat, kecepatannya meroket, berubah menjadi aliran cahaya, mengejar dan membunuh Xiao Yan. Pada saat ini, di seluruh wilayah laut, karena hilangnya sarang iblis, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya kembali normal, tetapi napas mereka lemah dan tidak dapat melawan. Tidak ada tulang yang tersisa, dan raungan keras, jeritan, dan kehancuran memenuhi seluruh wilayah laut. Di atas wilayah laut, pusaran lubang hitam masih berlangsung. Setiap kali maju, permukaan laut ribuan meter di atas wilayah laut mencapai dasar, dan ditelan olehnya, dan masih tumbuh, akan menjadi bencana nyata. Sialan, malaikat sialan itu. Xiao Yan berlari dengan putus asa, tetapi dia mencium bau malaikat yang mengejarnya, dan Zadu mengangkat kepalanya dan melihat ke belakangnya. Sebuah pusaran seperti lubang hitam menyerang dengan cepat. Hanya dalam beberapa menit, seluruh wilayah laut telah ditelan oleh sepersepuluhnya. Jika ini terus berlanjut, kekuatan lubang hitam itu meluas, dan aku khawatir itu akan berkembang menjadi neraka yang nyata. Tidak bisa terus seperti ini. Pusaran lubang hitam ini disebabkan oleh kekuatan penguasa dan sayap malaikat. Kekuatan keduanya telah melampaui Dewa Pejuang Bintang 8 dasar. Krisis keabadian. Ayo kembali. Tampaknya keputusan yang sangat penting telah dibuat. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, bayangan jiwanya muncul di sekujur tubuhnya, dan Seng Yan menambahkan dirinya sendiri. Bahkan jika hal ini dimulai karena aku sama sekali tidak bisa melupakannya, karena ketika aku melangkah maju, itu adalah kota Suyuan. Xiao Yan yakin bahwa dirinya bukanlah orang yang berakal budi di dunia ini, tetapi Xiao Yan tetap memahami prinsip bahwa satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Jika tidak dihentikan tepat waktu, saya khawatir pusaran lubang hitam itu akan melenyapkan dan menelan tempat ini. Apakah kamu melemparkan dirimu ke dalam jaring? Dari kejauhan, Mekal, yang melihat Xiao Yan berlari kembali, tiba-tiba tertawa. Pusaran lubang hitam telah diangkat, dan kamu dapat kembali ke tahta suci. Xiao Yan tampaknya berkompromi dengan Mekal. Singkirkan pusaran lubang hitam itu. Kamu salah. Wilayah, manusia, dan bahkan binatang laut di sini tidak murni karena mar, jadi mereka hanya dapat dihancurkan. Dan kamu harus ingat bahwa semua yang ada di sini disebabkan oleh ketidaktaatanmu kepada para malaikat. Itu semua karena kamu. Mekal tersenyum, lalu mengangkat telapak tangannya yang putih bersih dan menunjuk Xiao Yan dengan ringan. Puff! Dengan suara keras, cahaya putih bersih berubah menjadi kekuatan tirani yang mendorong Xiao Yan mundur beberapa ratus meter, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara renyah, jatuh di sini. Jika itu masalahnya, mari kita mati bersama. Xiao Yan dengan enggan mendukung tubuh berwarna berat di tubuhnya, dan tersenyum, senyumnya tampak ganas dan gila. Saat berbicara, inti pertempuran di tubuhnya bergetar hebat, gelombang api-api suci, alam jiwa, inti Dou, jiwa Dou, dan banyak cara lainnya, membengkak dalam sekejap. Pria kecil yang cukup baik, tidak heran dia dipikirkan oleh pewarisku siang dan malam. Tepat saat Xiao Yan hendak memberikan segalanya, guntur abu-abu langka di tubuh Xiao Yan perlahan meledak dengan kekuatan ilahi, mengirim Xiao Yan pergi. Tertekan, tawa ringan muncul. Reinkarnasi, samsara. Pada saat ini, melihat wanita di depannya yang dikelilingi oleh guntur abu-abu dan tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, untuk pertama kalinya, Mekal memiliki ekspresi tidak berdaya dan mencoba untuk menyembah. Lei, Thunder Master. Xiao Yan juga tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, tetapi dia juga tahu bahwa ketika dia membantu Duki Fei, karena Thunder Master, karena Thunder Emperor's Cannon, sekarang pemandangan ini tidak terlalu aneh. Denganku di sini hari ini, kamu tidak bisa membunuhnya. Pusaran lubang hitam diangkat oleh orang bijak, jika tidak. Guntur abu-abu itu seperti rumah dewa, mengambang di permukaan laut yang bergolak, dan klon Master Guntur juga tersenyum pelan. Lupakan saja, mencicit. Dengan suara, pusaran lubang hitam dihaluskan dengan lembut oleh Mekal. Aku memiliki hubungan yang baik dengan beberapa pembangkit tenaga listrik di tahta suci, dan aku akan mengunjunginya secara langsung di masa depan. Lord Lei berkata dengan lembut. Mekal melemparkan pandangan tajam ke arah Xiao Yan, semoga lain kali kau bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Aku juga akan memberimu ini.
Lain kali kita bertemu, aku akan merobek kulit malaikatmu dan melihat jiwamu yang busuk. Kata Xiao Yan. Mekal mencibir, mencabik-cabik ruang dan menghilang di sini, tampaknya untuk melacak keberadaan buah iblis pada saat ini. Saat petir abu-abu di tubuh Xiao Yan perlahan muncul seperti rumah dewa yang terbangun dari zaman kuno, petir itu langsung membentuk klon penguasa petir di wilayah laut, dan langsung mengguncang malaikat pawai Mekal kembali. Wilayah laut di sini sekarang tenang, hanya klon penguasa petir yang terdiri dari Xiao Yan dan petir abu-abu yang terluka parah muncul di sini. Pembuka, senior, terima kasih. Xiao Yan menopang tubuh yang terluka parah dan dengan hormat berkata kepada sosok di depannya. Orang ini diselimuti petir dan tidak dapat melihat garis besarnya, tetapi Xiao Yan tahu bahwa orang ini adalah bagian dari kekuatan penguasa petir. Dan untuk malaikat pengembara, Xiao Yan awalnya berencana untuk bertarung sampai mati, tetapi dia tiba-tiba diselamatkan oleh penguasa petir. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, berterima kasihlah kepada muridku yang bodoh. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Kamu adalah keturunan keluarga Xiao. Di masa depan, tubuhku akan berhasil bereinkarnasi, dan kita mungkin menjadi musuh. Lakukan saja sendiri. Dengungan pelan, seolah membawa sedikit kebencian, menghilang dengan tenang di sini bersama guntur kelabu. Aduh, ini semua salah kata-kata cinta. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan segera berenang menuju kota Suiyuan. Dia ada hubungannya dengan Raja Petir dan beberapa petinggi klan Xiao mereka. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui Xiao Yan, jadi untuk intimidasi Tuan Lei, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, ketika pemandangan mengerikan seperti itu terjadi di sini di Xiao Yan, hal-hal lain terjadi di kota Suiyuan. Tuan penguasa kota, hal besar itu buruk. Pelayan Tian baru saja bergegas ke laut dan melarikan diri ke keluarga kerajaan benua Tianxing dengan orang jahat. Saat ini, ada cukup banyak angka untuk membuktikan bahwa insiden gigitan itu terkait erat dengan Butler Tian, dan sumber dari semua itu mengarah ke kedalaman Laut Iblis. Di Laut Iblis sekarang, tampaknya ada orang-orang kuat yang bertarung, dan pusaran lubang hitam yang cukup untuk merobek segalanya sedang datang ke arah kita. Begitu didekati, dengan kekuatan kita saat ini, aku khawatir hanya semuanya yang akan jatuh. Pada saat ini, di depan rumah Tuan Kota, satu demi satu informasi datang ke tanah dari pengintai digital. Tuan Jisuan telah membawa beberapa anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi dan banyak manusia yang hilang ke feri. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Mereka terlihat gugup, tampaknya ada beberapa berita penting. Setelah beberapa saat, di aula yang sunyi, seorang penjaga menerobos pintu dan berkata dengan tergesa-gesa. Ayo. Pada saat ini, banyak pejabat tingkat tinggi yang dipimpin oleh Tuan Kota Wukun, menggeliat dan berjalan menuju feri. Tuan Jisuan, setelah beberapa saat, semua orang tiba di feri, dan wajah penguasa kota Wukun tampak muram. Dia memimpin dan mendukung Jisuan, tetapi pupil matanya bergetar hebat ketika dia melihat sosok gelap yang agung berdiri di atas laut. Jisuan adalah orang yang populer di samping sang putri, dan identitas serta kekuatannya menonjol, dan dia dihormati oleh banyak orang kuat. Tuan-tuan kota, sudah terlambat untuk menjelaskannya. Berapa banyak pasukan yang masih ada di kota, sekarang kita harus segera pergi menyelamatkan orang. Jisuan menatap pusaran air lubang hitam di kejauhan, sangat serius. Itu, seseorang. Setelah Jisuan selesai berbicara, para pejabat tinggi kota berair kering itu melihat pusaran air lubang hitam di kejauhan, di mana ada manusia tertinggi seperti malaikat, dan di sampingnya, ada manusia yang tidak mencolok. Di tubuh manusia, darah menetes, seperti orang yang sekarat, tetapi aura yang tidak takut mati mengejutkan semua orang. Nafas seperti itu seperti melihat kematian sebagai rumah, bahkan jika hilang, ia akan tetap berjuang sampai saat terakhir. Dia adalah pahlawan terbesar yang menyelamatkan kita. Tanpa dia, aku khawatir kita semua harus mati di laut. Dan dia punya penawar untuk insiden gigitan itu. Tolong selamatkan dia. Pada saat ini, di antara keluarga kerajaan di belakang Jisuan yang dilindungi dengan ketat olehnya, seorang lelaki tua berbicara perlahan. Lin Xiu, Dewa Petarung Bintang 7, salah satu dari sedikit personel strategis di bawah sang putri, datang untuk memecahkan insiden aneh di kota Suiyuan, tetapi ditangkap oleh Mar dan menggunakannya sebagai pengorbanan. Dia berbicara dengan lembut. Tuan-tuanku,
silakan turun untuk beristirahat dulu, dan serahkan sisanya kepada kami. Ekspresi Wukun berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan pergi bersamamu. Jisuan mendukung dengan kuat. Ya, Xuan Wei, ikuti perintah tuan kotaku dan pergi ke villa untuk mengundang para leluhur keluar. Tiba-tiba, di telapak tangan Wukun, sebuah token dengan karakter air besar muncul, dan segera menghadap seorang pria jangkung di belakangnya, membuangnya. Tetapi tuanku, leluhur berkata, jangan ganggu dia kecuali benar-benar perlu. Pria Xuan Wei mendengar kata-kata itu dan berkata dengan heran. Pergi, Wukun meraung marah, dan Xuan Wei segera pergi dari sini. Leluhur dari keluarga tersembunyi dari sistem air. Dikatakan bahwa dia juga seorang dewa pejuang bintang 7. Dengan dia, aku khawatir itu bisa sedikit meredakan situasi perang. Petik 2 petik 2. Untuk sementara waktu, banyak pria kuat berkumpul dan bergegas menuju laut. Banyak pembangkit tenaga listrik naik feri dan perlahan-lahan menuju pusaran lubang hitam di kedalaman laut. Mereka tahu bahwa kali ini mereka akan menemui 9 kematian, tetapi demi keluarga, istri, dan anak-anak mereka di belakang mereka, mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak berdiri di garis depan, mereka akan memecahkan pusaran lubang hitam, kerugiannya akan lebih parah. Dan ketika semua orang panik menuju pusaran lubang hitam, pemandangan lain terjadi. Kaca-kaca, dengan suara, sayap malaikat itu berkedip di belakangnya, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya seperti api yang membakar berputar-putar menuju lubang hitam, dan pusaran lubang hitam yang tirani itu dengan mudah hancur. Kemudian malaikat itu melihat ke bawah dan mengatakan sesuatu kepada manusia kecil di depannya, merobek kekosongan dan menghilang di sini. Diam, melihat pemandangan ini muncul di pupil mereka, seluruh wilayah laut menjadi sunyi. Saya pikir kali ini ada 10 kematian dan tidak ada kehidupan, tetapi siapa yang mengira bahwa manusia kecil ini benar-benar mengejutkan malaikat itu. Tidak peduli apapun alasannya, dia mengguncang malaikat itu menjauh, dan juga memaksa malaikat itu untuk menghapus pusaran lubang hitam. Semua orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dia adalah pahlawan kota Suiyuan. Leluhur, ini, pada saat yang sama gelombang melihat pria berdarah di atas laut, Wukun berkata kepada seorang pria tua di sampingnya. Untuk dapat mengejutkan para malaikat pengembara kembali, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang tua. Ini sebelumnya, pergi jemput dia, dia memang memiliki penawarnya, dan pada saat yang sama, dia terdaftar sebagai pahlawan kota Suiyuan kita. Suara agung itu muncul di hati setiap orang seperti perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, suara keras dan bersemangat terdengar. Batuk, batuk, apakah itu batasnya? Xiao Yan melayang di depannya, dan dengan jatuhnya sarang iblis, angkatan udara terlarang di laut hancur, tetapi pada saat ini napas Xiao Yan sangat lamban dan dia tampak seperti sedang sekarat. Bum bum bum, Tuan Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan sedang berjuang, suara-suara lega mengalir ke garis pandang Xiao Yan, disertai dengan tubuh megah dari dunia bawah kegelapan. Tidak apa-apa, aku hanya pingsan sementara. Kembalilah. Setelah memeriksa tubuh Xiao Yan dengan saksama, kelompok itu segera kembali ke kota Suiyuan dengan cara yang perkasa, dan dengan penawar racun yang diberikan oleh pendeta dunia bawah kegelapan Xiao Yan dan informasi Jisuan, identitas Xiao Yan dihormati oleh banyak orang di kota Suiyuan untuk sementara waktu. 9 kematian dan seumur hidup untuk menerobos masuk ke gua ajaib, melawan para malaikat sendirian untuk memperebutkan waktu. Dia bisa saja mundur tetapi merupakan musuh yang tangguh, orang nomor 1 di segala zaman jauh di seberang sana, di kuil asli Lisol Domain. Sebuah singgasana abu-abu tinggi seperti seorang yang gagah berani. Di atas singgasana, petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya senyap seperti menyambut kembalinya raja sejati mereka, bersujud di sekitar kuil. Sabu-sabu, dengan suara, guntur abu-abu yang tak terhitung jumlahnya bergetar, tampaknya berubah menjadi bayangan samar yang berdiri di atas kehampaan. Dan pada saat yang sama, sosok yang duduk di singgasana itu membuka matanya sedikit. Tempa Qifei, bayangan penguasa petir, di dalam tubuhnya, sejak kau meninggalkan makam petir, aku memiliki jejak napasku. Krisis tadi telah teratasi sesuai dengan niatmu. Aku mengambil tindakan untuk membantunya. Lei Lord Suying berkata dengan lembut. Terima kasih, Guru. Mendengarkan suara Tuan Lei, Du Qifei duduk di singgasana dengan lega. Dalam waktu dekat, kamu akan bereinkarnasi sepenuhnya, dan aku akan berhasil bereinkarnasi. Pada saat itu,
kitab suci Kaisar Guntur akan muncul padanya. Lei Lord of Trimage melanjutkan, Guru, mari kita mulai. Aku butuh kekuatan untuk mempertahankan sesuatu. Petik 2 petik 2. Begitu suara itu jatuh, keheningan di sini dipulihkan, tetapi kekuatan dalam tubuh Duo Qifei menjadi semakin tirani, dan pola reinkarnasi menjadi sangat terang. Itu juga akan datang dalam bentuk kelahiran kembali, dan dua kekuatan tertinggi akan lahir pada saat itu. Tentu saja, itu saja untuk nanti. Di sisi lain, di kota Suiyuan di benua Tianxing. Sejak Xiao Yan dalam keadaan koma, dia telah ditempatkan di rumah penguasa kota oleh Wu Kun dan yang lainnya, merawatnya siang dan malam karena takut kehilangan apapun, dan dengan penawar dari dunia bawah kegelapan dan penjelasan Jisuan, insiden gigitan dan perbuatan jahat pelayan Tian, itu juga sepenuhnya terungkap. Memanfaatkan posisinya, kepala pelayan Tian telah melayani sebagai Dewa Xin Sima, dan diam-diam memenjarakan semua pengunjung di kota Suiyuan dan mengirim mereka ke sarang iblis untuk eksperimen iblis. Namun kini kebenaran terungkap, nama heroik Xiao Yan bergema di seluruh kota Suiyuan. Orang ini telah koma selama sebulan. Hanya tinggal 10 hari sebelum upacara pemilihan untuk ketiga kandidat. Diperlukan setidaknya 3 hari untuk melakukan perjalanan dari kota Suiyuan ke kota Tianxing. Sudah terlambat untuk ini. Pada saat ini, pemilik kota di aula rumah besar, penguasa kota Wu Kun berjalan bolak-balik, sangat khawatir dengan situasi. Xiao Yan, penguasa kota, jangan tidak sabar, luka Xiao Yan tidak serius, tetapi dia masih tidak sadarkan diri, bawahan ini tidak tahu. Di antara kerumunan, seorang dokter buru-buru berkata, lupakan saja, hal ini tidak bisa terburu-buru. Tuan-tuan, silakan kembali ke kota Tianxing terlebih dahulu. Dengan bantuan Anda, kami dapat yakin bahwa sang putri aman. Mengenai Tuan Xiao Yan, saya akan menunggunya bangun dan membawanya kembali bersama saya. Melihat kerumunan yang menyerbu ke aula, Jisuan bangkit dan berkata, Hei, saya khawatir dengan semua orang. Tepat saat semua orang berdiskusi, tawa yang gagah muncul di aula seperti angin sepoi-sepoi. Si kecil, kali ini kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Banyak orang kuat, termasuk menteri penting keluarga kerajaan Qixing Douxian Lin Xiu, pemilik kota dan yang lainnya menyaksikan Xiao Yan datang dengan selamat, dan sebuah senyuman muncul di hati mereka. Ini semua tentang keberuntungan. Xiao Yan juga tersenyum tipis ketika dia melihat para ahli yang hadir. Jangan sombong atau gegabah, orang ini sangat manusiawi. Melihat pemandangan Xiao Yan, Lin Xiu diam-diam terkejut. Mampu memukul mundur para malaikat menunjukkan kekuatannya atau bahwa ada orang besar di belakangnya. Perilakunya tidak sombong atau gegabah. Teman-teman, kalian akan menjadi hebat di masa depan. Sekarang masalah di kota Suiyuan telah diselesaikan dengan sempurna, apa rencana kalian? Xiao Yan berjalan ke tempat duduknya dan duduk, lalu berkata, masih ada 10 hari sebelum pemilihan dimulai. Dalam 10 hari, kita menghabiskan 3 hari di jalan, dan masih ada 7 hari lagi. 7 hari ini akan menjadi tahap terakhir dari perjuangan terbuka dan rahasia 3 kekuatan utama. Saya pikir 2 pemilih lainnya akan mengirim orang-orang kuat untuk mengepung sang putri dengan segala cara, karena pemilihan ini didasarkan pada mereka bertiga. Jatuh, saya khawatir kekuatan di belakangnya akan runtuh dalam sekejap. Sambil tersenyum pada Xiao Yan, Jisuan memimpin, berdiri dan menjelaskan. Oh, Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengarnya. Tuan Jisuan adalah pengawal pribadi di samping sang putri, dan mereka berdua memiliki hubungan yang sudah lama. Melihat tatapan ragu Xiao Yan, Lin Xiu menjelaskan. Begitulah, Xiao Yan berkata dengan lega. Jadi setelah kembali kali ini, saya membuat keputusan yang terburu-buru untuk membiarkan Tuan Xiao Yan melindungi sang putri. Jisuan menatap Xiao Yan penuh harap. Tindakan Xiao Yan melalui sarang iblis dapat dianggap telah menaklukkan Jisuan sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan membiarkan Xiao Yan melindungi orang yang paling dicintainya, Jisuan Fang dapat dengan aman terjun ke dalam pertempuran dan membunuh musuh. Bagaimana denganmu? Xiao Yan bertanya balik, dari kata-kata Jisuan tadi, Xiao Yan dapat dengan mudah mendeteksi sedikit tekad. Aku akan membunuh 2 pangeran lainnya. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, aku harus memberi mereka sedikit tekanan. Jisuan menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata. Saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti melindungi orang, jadi kamu harus melakukannya. Berikan aku informasi tentang 2 pangeran yang tersisa,
dan aku akan secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh salah satu dari mereka. Bahkan jika gagal, aku khawatir itu akan cukup untuk mengacaukan rencana mereka. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia berbalik dan memunggungi semua orang. Tuan Xiao Yan, terima kasih. Mendengar suara Xiao Yan yang rendah hati, pupil mata Jisuan kembali basah. Misi pembunuhan itu awalnya adalah tugas hidup dan mati, tetapi agar sang putri terpilih, Jisuan harus memilih. Sekarang langkah Xiao Yan tidak diragukan lagi benar-benar menginfeksi Jisuan, sehingga ketika wilayah api tak berujung mengalami bencana besar di masa depan, Jisuan dan istrinya adalah yang pertama melawan. Namun, Jisuan tidak tahu bahwa Xiao Yan sebenarnya hanya mencari keberadaan buah iblis, karena dengan beberapa spekulasi dari Xiao Yan, Gamma dan Butler Tian harus melarikan diri di antara kedua pangeran itu. Besok pagi, Reading akan pergi. Dengan suara terakhir, Xiao Yan juga menghilang di sini. Semuanya, kembalilah dan beristirahatlah dengan baik hari ini. Jisuan berkata dengan senyum bebas dan santai. Huhu, kali ini benar-benar beruntung. Xiao Yan kembali ke kediamannya, menyiapkan penghalang jiwa berikutnya, dan segera duduk bersila di tempat tidur, dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Setelah pertempuran ini, kekuatan Xiao Yan meningkat ke tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 5, dan dia bahkan cukup beruntung untuk mendapatkan seorang prajurit dunia bawah yang gelap yang sebanding dengan tahap awal Dewa Pejuang Bintang 8, serta banyak informasi yang dia tahu bahwa penguasa api abadi-abadi dapat berevolusi menjadi artefak. Namun, waktu kemunculan Kaisar Tuoshe terbatas, dan ingatannya tidak lengkap, jadi Xiao Yan juga bingung bagaimana penguasa kuno api abadi-abadi dapat berevolusi. Jaga aura dalam tubuh, dan ketika pemilihan selesai setelah kembali, kamu akan dapat menghubungi api abadi. Ketika saatnya tiba, dengan berkah api abadi, aku khawatir aku akan dapat menyentuh keabadian tertinggi. Xiao Yan berkata, berdiri sendirian di tempat tidur untuk berlatih, dan napas dalam tubuhnya juga sedikit bekerja. Jangan meremehkan Xiao Yan di tahap akhir Douxian Bintang 5. Hanya dengan bersaing dengan energi Douqi di inti Dou, saya khawatir saat ini Xiao Yan sebanding dengan manusia di tahap awal Douxian Bintang 6. Pada saat ini, inti ember atribut kayu hijau kedua di tubuh Xiao Yan juga berputar perlahan. Begitu Xiao Yan menguasai keterampilan atribut kayu dan menggabungkan api dan kayu, dia akan dapat mencapai pertempuran lompat katak tanpa menggunakan teknik menelan api keesokan harinya. Xiao Yan dan yang lainnya sudah siap berangkat. Setelah berpamitan dengan kota Suyuan, rombongan itu berangkat dari jalan rahasia menuju pegunungan Tianyuan di kota Tianxing. Selama 3 hari perjalanan, kota Tianxing juga melaju kencang. Tidak lain karena hanya tinggal 10 hari lagi, pemilihan umum terakhir akan diadakan. Begitu pemilihan umum jatuh, kaisar berikutnya dari benua Tianxing akan terpilih, dan 2 kandidat yang tidak berhasil mungkin tidak akan luput dari nasib buruk. Jadi pada saat ini, seluruh di atas puluhan gunung di kota Tianxing, orang-orang panik. Di pegunungan Tianyuan, di lautan bunga tempat tinggal Putri Lin Yunsu, aula panjang Huahai menutupi seluruh taman, bunga-bunga cerah yang tak terhitung jumlahnya mekar terlebih dahulu, dan aroma harumnya menyesakkan, dan di ujung koridor lautan bunga di atas paviliun yang elegan, beberapa sosok dengan napas tajam muncul di sini satu demi satu. Yang Mulia Putri, pada saat ini, Lin Yunsu dikelilingi oleh banyak orang kuat, tetapi orang-orang kuat ini tidak berbicara, tetapi berdiri diam di samping satu sama lain, diam-diam memperhatikan sang putri, sedangkan untuk Lin Xuang, dia tidak pergi, dan samar-samar ada sesuatu yang tak terkatakan. Pegunungan Tianyuan hari ini dapat digambarkan sebagai pertemuan para elit, dan dengan cara Xiao Yan dan sang putri sebelumnya, orang-orang ini telah sepenuhnya berdiri di perahu yang sama dengan sang putri, dan prinsip satu kemuliaan dan satu kemuliaan akan mencegah mereka melakukan pengkhianatan. Ada apa? Mari kita bicarakan. Lin Yunsu mengenakan rok cian yang elegan hari ini, memamerkan temperamen bangsawannya yang seperti putri sepenuhnya, dan matanya menyipit ringan. Wajar, untuk memanggil para elit ini hari ini. Untuk bagian terpenting berikutnya, ada berita dari seorang pengintai di garis depan, dan ada berita dari Tuan Jisuan. Lin Xuang ragu-ragu sejenak, tetapi tetap berkata, dia telah mengikuti sang putri untuk waktu yang lama, dan tentu saja dia telah menyaksikan banyak hal antara sang putri dan Jisuan, jadi dia tahu perbedaan antara keduanya, hubungan yang rumit. Berita apa? Yang Mulia mendengar kata-kata itu,
wajah yang awalnya tenang tiba-tiba mengalami perubahan suasana hati yang hebat, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Lautan bunga yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan bahkan lautan bunga yang cerah berada di atas langit. Rencana besar bintang-bintang sedang menjulang. Jika kekuatan semacam itu dikerahkan sepenuhnya, bahkan seorang dewa pejuang bintang 7 hanya bisa gemetar karenanya. Tuan Jisuan baik-baik saja. Dikatakan bahwa seorang manusia bernama Xiaoyan menemani Tuan Jisuan untuk memecahkan semua bahaya tersembunyi di kota Suiyuan. Sekarang mereka bergegas kembali dengan Tuan Lin Xiu. Pada saat ini, di antara kerumunan seorang lelaki tua berambut putih berjalan dengan penuh semangat di lautan bunga dan berbicara dengan lembut. Penatua Lin. Lin Yunsu mendengar kata-kata itu, membungkuk dengan anggun, dan mengangguk ringan kepada lelaki tua itu. Masih ada 10 hari sebelum tahap pemilihan akhir, jadi sebelum 10 hari itu tiba, lelaki tua itu akan tinggal bersama sang putri, dan aku berharap sang putri dapat memahami niat baik dari penantianku. Lelaki tua berambut putih itu adalah seorang wanita parubaya, tetapi matanya yang telah melewati tahun-tahun penuh dengan rasa hutan yang tak berujung. Pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, Lin Xia. Dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik ini adalah penjaga pegunungan Tianyuan. Mereka pernah bertarung berdampingan dengan para kaisar modern. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Seven Star Fighting Immortals sebelumnya, Lin Hong tidak diragukan lagi terlalu tirani dalam hal usia dan kekuatan. Lin Yunsu juga tahu pentingnya masalah ini, jadi dia tidak berhenti di situ, mengangguk dan berkata. Tetapi sekarang dua pemilih lainnya mungkin tidak dapat bertahan lagi. Sejauh yang aku tahu, bawahan Lin Feng samar-samar telah bergabung dengan kekuatan tahta suci, dan kekuatan tempur mereka adalah yang tertinggi di antara ketiganya. Namun, Lin Fengya itu cukup aneh. Ketika bencana terjadi di kota Suiyuan, dia pernah membawa orang kuat itu keluar dari kota Tianxing secara langsung, dan pergi untuk menyelidiki dengan reputasinya, tetapi dia hanya kembali setengah jalan ke pegunungan. Di tengah jalan, aku samar-samar menerima beberapa orang misterius. Lin Xia melanjutkan, untuk sementara waktu, di belakang Lin Xia, wanita tua Lin Hong, yang berada di tahap awal Dosian Bintang 7, dan banyak orang kuat lainnya di tahap akhir Dosian Bintang 6, Lin Hao dan Lin Suang, mendekat dan mencoba menganalisis. Lin Hao, aku mengirimmu untuk menjemput Tuan Xiaoyan, dan pergi bersama Xiaoyan untuk membunuh Lin Fengya. Bahkan jika itu tidak berhasil, kamu harus menciptakan tekanan padanya. Lin Yunsu memutar matanya dan berpikir sejenak, lagi pula, dia juga menyadari perilaku Jisuan dan Xiaoyan. Ya, atas perintah Putri Lin Yunsu, banyak orang kuat juga menghilang dengan tertib, hanya menyisakan sang putri dan Lin Xia. Sang putri tampaknya juga menyadari sesuatu. Mata Lin Xia berkedip dan dia berkata dengan lembut sambil memeriksa bahwa tidak ada orang kuat lain di lautan bunga. Urusan kota Suiyuan seharusnya tidak sesederhana itu, kan? Lin Yunsu bertanya dengan ragu-ragu. Yah, hanya sedikit orang yang tahu bahwa di balik kota Suiyuan terdapat konspirasi pendosa kelima Mar dan malaikat tur tahta suci, tetapi Xiaoyan sendiri yang memecahkannya. Kata Lin Xia, jadi Lin Fengya yang tampaknya tidak berbahaya ini mungkin yang paling menakutkan, tetapi jika ada bantuan malaikat di belakang Lin Feng, aku khawatir peluang kita untuk menang. Lin Yunsu menggelengkan kepalanya, jelas bahwa kekuatannya saat ini tidak bisa sekeras malaikat. Perlawanan, bagaimanapun juga, persyaratan minimum untuk malaikat, kekuatan mereka telah mencapai jajaran petarung abadi bintang 7 manusia. Tetapi malaikat berbeda dari manusia. Kekuatan petarung abadi bintang 7 saja, dengan bantuan kekuatan sayap malaikat, sudah cukup untuk bersaing dengan petarung abadi bintang 8, dan bahkan dengan berkat sayap malaikat, kekuatan para malaikat bahkan lebih menakutkan. Jangan khawatir, jika itu adalah malaikat tingkat Douxian bintang 7, dia masih bisa menghadapinya. Jika itu adalah bintang 8, dia seharusnya tidak memiliki keberanian untuk muncul di wilayah udara benua Tianxing kita. Masalah kota Suiyuan karena berada di laut dalam, jadi aura kekuatannya tersembunyi, tetapi sama sekali berbeda ketika muncul di wilayah udara benua kita, karena ini adalah larangan benua Dou di Sifang di benua Tianxing kita. Tidak mungkin Douxian bintang 8 muncul di benua Tianxing, jika tidak, itu akan menarik para pemberi sanksi yang bertanggung jawab atas benua Dodi. Bahkan seorang malaikat pun hanya bisa layu. Lin Xia tersenyum, dan keheningan kembali terjadi di sini.
Di sisi lain, di pegunungan Tiansha, dengan kedatangan malaikat pawai Mekal, kita pasti akan berhasil dalam pemilihan ini. Pada saat itu, benua bintang kita akan sepenuhnya tunduk pada tahta suci, hehe. Pada saat ini, Lin Feng berkata kepada sosok bayangan di depannya dengan senyum di wajahnya. Benua Tianxing memiliki batasan gelombang kekuatanku hanya dapat melepaskan kesempurnaan Douxian Qixing, dan hanya ketika Gamma muncul, aku akan mengambil tindakan ke rumahmu sendiri. Malaikat Parade, cepat atau lambat, aku akan diinjak-injak sepenuhnya. Melihat Mekal menghilang, wajah Lin Feng berubah dari senyum hippie menjadi senyum yang mengerikan, dan kematian yang menakjubkan memenuhi hatinya. Tempat terakhir adalah di pegunungan Tianshuan. Tuan, Master Gamma dan Master Sol Wuji telah diatur dengan benar, tetapi tampaknya ada yang salah dengan keduanya. Pada saat ini, seorang pria bermandikan bayangan hitam di tepi tebing dengan hormat menyapa Lin Feng, yang sedang duduk di kursi roda. Jalan tebing, kirim seseorang untuk mengawasi mereka. Douxian Bintang 8 dari Soul Flame telah pergi dari sini, tetapi Sol Wuji adalah kepala Aula Huangtang dari Istana Jiwa. Kekuatan kesempurnaan Douxian Bintang 7 sudah cukup untuk menjadi pembunuh pemilihan ini. Juga perhatikan Gamma, aku takut karena sarang iblis, pikirannya akan terguncang. Biarkan dia mempersiapkan segalanya. Jika faktanya benar-benar di luar kendali, aku hanya bisa menggunakan upacara pemilihan sebagai promosiku ke iblis. Pangeran, patuhi perintahmu. Kedua sosok itu berkata pelan, dan ketenangan kembali pulih di sini. Ayah, penyakit di tubuhmu dibuat khusus untukmu oleh Erchen dengan susah payah. Di masa depan, jika benua bintang ada di tanganku, dunia yang lebih kuat dan makmur pasti akan meletus. Setelah berbicara, Lin Fengya benar-benar berdiri di kursi roda. Ketika dia berdiri, di pergelangan kakinya, aura hijau tua seperti iblis perlahan bertahan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Benua bintang langit tampak damai, tetapi ada niat membunuh yang tersembunyi. Dan Xiao Yan dan yang lainnya juga diam-diam mencapai lorong rahasia di tepi kota bintang langit. Apakah itu, Tuan Xiao Yan? Lorong itu hanya menggeliat, puluhan sosok muncul, dan Lin Hao bertanya kepada orang banyak. Ayo pergi. Xiao Yan setuju dengan lembut, dan langsung tertawa, tubuhnya melangkah maju, dan dia melambaikan tangan kepada Jisuan dan yang lainnya. Selama 3 hari di lorong itu, Xiao Yan juga memiliki pemahaman umum tentang 2 pemilih lainnya. Lin Feng seharusnya mendapat dukungan dari tahta suci di belakangnya. Selain itu, dia memiliki elit dari faksi pertempuran utama di tangannya, dan kekuatan tempurnya adalah 3 orang. Yang terkuat di antara mereka, Lin Fengya, di sisi lain, tidak memiliki keuntungan apapun, tetapi Xiao Yan juga menyimpulkan dari informasi mereka bahwa Lin Fengya mungkin berselingkuh dengan Istana Jiwa dan kejahatannya, ditambah dengan perilakunya yang rendah hati, orang ini juga tidak bisa diremehkan. Saudara Xiao Yan, akan ada masa depan. Jisuan dan yang lainnya juga tahu tanggung jawab berat di pundak mereka, jadi mereka tidak berpura-pura, mengepalkan tangan, dan langsung berpisah. Tuan Xiao Yan, sang putri memintaku untuk bekerja sama denganmu. Tapi sekarang Pangeran Lin Feng dan Pangeran Lin Fengya bersama, kita dapat memilih untuk pergi ke satu tempat, aku tidak tahu. Lin Hao tidak banyak bicara dan menatap Xiao Yan dengan tepat. Pergi ke pegunungan Tianshuan dan buat masalah untuk Lin Fengya. Xiao Yan tersenyum tipis, tetapi dia juga memiliki banyak keraguan tentang pembunuhan ini, jadi biarkan para pejuang abadi bintang 5 dan pejuang abadi bintang 6 biasa pergi untuk mengepung dan membunuh dengan para pejuang abadi bintang 7 untuk melindungi mereka. Pangeran, ini adalah hal yang mustahil, aku takut Ming Ze akan membunuh, tetapi sebenarnya ada hal-hal lain. Lin Fengya memiliki reputasi yang baik, tetapi Xiao Yan memperhatikan dari percakapan intelijen Jisuan dan yang lainnya sebelumnya bahwa tampaknya Lin Fengya adalah yang paling merepotkan dari ketiganya. Selain itu, Xiao Yan merasa bahwa Gamma diselamatkan di jalan karena tindakan Lin Fengya. Sekarang dari 2 buah iblis yang tersisa, satu sudah benar-benar matang, dan yang lainnya setengah matang. Keduanya ada di tangan Gamma, dan Xiao Yan harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Kekuatan iblis itu jahat, tetapi kekuatan luar biasa yang dikandungnya bahkan lebih mengerikan daripada api suci. Ada juga salah satu tempat yang paling aneh. Intuisi Xiao Yan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kekuatan iblis tampaknya berasal dari dunia bawah. Selain Xiao Yan, aku juga mengetahui bahwa ada kekuatan gelap di 10 Aula Yama,
jadi Xiao Yan dengan berani menebak bahwa dunia bawah dan klan Xiao memiliki banyak hubungan, dan buah iblis seharusnya menjadi kunci untuk memasuki dunia bawah. Hanya dengan berhasil memperoleh buah iblis, aku khawatir semua rahasia klan Xiao akan terungkap di masa depan ketika mereka pergi ke penunjukan 100 tahun. Ayo pergi. Mendengar Xiao Yan berkata tanpa berpikir, Lin Hao tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian mereka berdua bergabung bersama, berubah menjadi dua orang biasa yang tidak lebih dari orang biasa, dan pergi menghadap pegunungan Tianshuan. Kecepatan keduanya sangat cepat. Meskipun pegunungan Tianshuan dijaga ketat saat ini, di bawah pengaturan tepat Lin Hao, mereka berdua mencapai puncak pegunungan Tianshuan secara langsung dalam waktu singkat. Pil tingkat abadi, datang dan lihatlah. Senjata dari senjata dewa, jimat untuk menghadapi musuh monster, jangan lewatkan saat kau lewat. Keduanya dengan mudah melewati banyak pertahanan pegunungan Tianshuan, dan segera berhasil berbaur ke kota Tianshuan. Saat ini, kota itu tengah hari. Matahari yang terik bagaikan api, dan ada aliran orang yang tak berujung di masa lalu, dan teriakan terus terdengar. Apakah Lin Fengya lumpuh? Xiao Yan dan Lin Hao dengan mudah bercampur di antara kerumunan. Xiao Yan bertanya menggunakan kekuatan jiwanya. Yah, tetapi tidak ada yang tahu alasannya. Sejak Kaisar jatuh sakit, inilah yang dikatakan Lin Fengya. Hanya saja semua pejabat sipil dan militer di keluarga kerajaan telah melihatnya. Dikatakan bahwa itu tidak dapat dipalsukan. Lin Hao tidak tahu mengapa Xiao Yan menanyakan hal ini. Ini sudah menjadi area inti pegunungan Tianshuan. Rumah besar Lin Fengya berada di pusat kota, yang agak. Xiao Yan mengabaikan Lin Hao dan mendongak ke atas. Sebuah rumah besar dan megah berdiri di tengah kota, tetapi Xiao Yan selalu merasa ada yang tidak beres. Rumah besar ini juga penuh dengan bahaya, tetapi yang lebih aneh lagi adalah ada kondisi yang tidak wajar yang sulit dideteksi, seolah-olah sakit dan tidak memiliki vitalitas. Dalam situasi ini, terakhir kali Xiao Yan melihatnya, dia masih berada di sarang iblis, jadi dia ragu-ragu sejenak. Tidak masalah. Pertama-tama menyelinap masuk dan melihat-lihat. Jika situasinya tidak tepat, buat rencana. Lin Hao menanggapi Xiao Yan. Tunggu, aku akan pergi, kamu bertanggung jawab untuk menjawabku di luar. Mata Xiao Yan terus melayang di atas Lin Hao dan rumah besar itu, dan dia berkata setelah setengah malam. Tapi kekuatanmu, pada saat ini, Lin Hao sedang dalam sedikit masalah. Xiao Yan memiliki status terhormat, tetapi sangat dipuji oleh sang putri dan yang lainnya, dan dia juga adalah penguasa alam api tak berujung. Jika ada yang salah dalam misinya, saya khawatir Lin Hao sendiri. Jangan khawatir, Xiao Yan memberi isyarat kepada Lin Hao, dan segera dia sendirian dan tenggelam di lautan manusia. Saya harap orang ini bisa berhasil. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh Lin Fengya, itu sudah cukup untuk menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Setelah Lin Hao selesai berbicara, dia juga pergi ke sebuah penginapan di kota untuk mempersiapkan formasi, untuk bersiap menghadapi hal yang tidak terduga. Kamu seharusnya tidak dapat memanggil dunia bawah yang gelap di sini, jadi kamu hanya bisa datang sendiri. Sekarang aku berada di tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 5. Selama aku tidak bertemu dengan Dewa Pejuang Bintang 6 yang merupakan Dewa Pejuang tingkat kesempurnaan, aku bisa mundur sepenuhnya. Jika itu adalah Dewa Pejuang Bintang 7, aku khawatir peluang untuk melarikan diri hanya 3 lapis. Xiao Yan bergumam dalam hatinya, bagaimanapun juga, ada banyak Dewa Pejuang di sini. Sifat-sifat kayu yang dia tanam terlalu aneh untuk disimpulkan dari akal sehat. Gelombang kota Tianshuan masih terus berkembang pesat, dan pada siang hari, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, bola-balik di sekitar rumah besar istana. Setelah berputar-putar puluhan kali untuk mengetahui situasi dasar di sekitar istana, dia hanya menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Pada malam hari, Xiao Yan hanya mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh aura hantu yang unik untuk wajah hantu dan nyala api jiwa. Dia meninggalkan rumah sendirian, naik ke atap, dan diam-diam menyelinap ke dalam istana. Malam di kota Tianshuan cukup tenang, bulan yang cerah menggantung di langit, dan jejak cahaya bulan putih bersih bersinar, membuat seluruh kota cukup misterius, tetapi rumah istana dipenuhi dengan rasa kagum. Aura di sini tidak sepenuhnya benar. Bahkan jika Lin Fengya benar-benar lumpuh, dia seharusnya memiliki kekuatan khusus dari atribut kayu. Aku bisa merasakannya, mengapa tidak bisa merasakan aura apapun ketika dia mengerahkan semua kekuatan jiwanya sekarang. Xiao Yan berbaring dengan tenang di dinding, dengan bantuan tenda hitam dan bayangan pohon,
orang luar tidak dapat menemukannya. Setelah menatap istana beberapa saat, Xiao Yan menemukan bahwa istana itu dipenuhi dengan bayangan hitam, dan bayangan itu seperti ular berbisa yang tersembunyi di malam yang gelap. Masuk jauh ke dalamnya. Mudah untuk mengungkapkan identitas Anda. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang ada di rumah istana ini. Kekuatan jiwa menyebar seperti gelombang pasang. Setelah memastikan bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik Seven Star Fighting Immortal di rumah istana, Xiao Yan bergerak perlahan ke dalam istana seperti hantu, menuju kedalaman istana.